Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Jadi ya seperti biasalah ya, saya di sini akan membahas beberapa penjelasan mengenai Pi Network ya. Namun sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya Andalah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya, oke? Dan oke lah ya. Sebenarnya di sini saya ingin bercerita sedikit ya mengenai yang mana untuk beberapa pioneers Pi Network itu banyak sekali yang mungkin belum menerima undangan KYC lah ya. Ya tentunya kita menjadi bingung kapan sih ya kita bisa menerima undangan KYC lah ya. Bagi orang yang belum menerima undangan KYC ini tentunya ya dalam artian KYC ya, itu memerlukan proses yang namanya pihak core team juga itu terus membangun ekosistem agar semakin sempurna, dan tentunya KYC akan berjalan dengan lancar ya. Terkait kalian yang belum menerima undangan KYC, harap bersabar karena itu semua memerlukan proses ya. Dan insya Allah kemungkinan pada beberapa bulan ini ya, ataupun hanya sampai pada bulan Agustus ini, tidak menutup kemungkinan menurut saya KYC akan terus berjalan dan akan semua pioners di seluruh Indonesia ataupun di seluruh negara lainnya akan segera menerima undangan KYC ya. Dan kalau untuk anak-anak ya yang di bawah umur yang juga menjadi penambang di Pi Network, itu sih sebenarnya juga ada untuk berita kemarin ya, untuk beberapa informasi yang saya terima kemarin, bahwa untuk anak di bawah umur itu tentunya juga akan bisa melakukan KYC tergantung pada orang tua mereka apakah juga seorang pioneers Pi Network ya. Jadi maksudnya di sini orang tua itulah yang akan membimbing anaknya untuk melakukan KYC ke depannya. Dan tentunya mungkin ke depannya akan diadakan ya terkait yang namanya anak di bawah umur untuk bisa melakukan KYC dengan misal kartu mahasiswa ataupun ya sebagainya lah ya. Yang paling penting yang saya terima informasinya kemarin itu tentunya semua pioners tidak akan diabaikan terkait KYC. Tentu akan ada suatu solusi ya, maksudnya tentu akan ada solusi, maupun itu di bawah umur ya, ataupun misal ada KTP yang buram ataupun paspor dan SIM yang buram ya. Namun pihak core team akan terus bijaksana ya dalam menerima semua identitas yang para pioners itu kirimkan ya. Seperti saya sebelumnya, waktu itu saya KYC itu sebenarnya KTP saya sih agak buram, dan ternyata setelah saya menunggu ya untuk beberapa minggu, itu udah nyampe 2 minggu lah ya kemarin itu, saya masih dalam proses dan belum lulus KYC. Namun setelah itu beberapa hari ke depannya saya mendapatkan informasi bahwa ada sebuah pembaharuan di P-browser ya untuk melakukan KYC. Di situ ada menu untuk memverifikasi KYC ulang, dan saya lakukan itu dan akhirnya saya lulus KYC ya. Dan alhamdulillah hingga sampai sekarang saya sudah menerima koin Pi di dompet wallet P-browser saya ya. Jadi ya
usaha yang juga lumayan ya menurut saya. Jadi bagi kalian yang belum menerima KYC, bersabar saja ya. Karena semua pioners tidak akan diabaikan oleh pihak core team tentunya. Slot KYC maksudnya akan terus diluncurkan dan dijalankan. Dan bagi yang sudah lulus KYC, ya jangan egois ya tentunya. Jadilah seorang validator yang tentunya memvalidasi setiap data pioners, maupun itu pioners luar negeri ataupun pioners di Indonesia ya. Jadi kalian validasi aja semuanya agar tentunya KYC akan semakin berjalan lancar. Dan tentunya jikalau berjalan lancar akan banyak yang mendapatkan lulus KYC ya, dan KYC selesai dan akhirnya akan ke tahap menuju mainnet terbuka ya. Jadi menurut saya, mengapa mainnet terbuka belum dilaksanakan? Ya itu sih dikarenakan sebagian pioneers ada yang belum menerima undangan KYC ya. Ya seperti tadi yang saya jelaskan, semuanya memerlukan tahap dan tahap. Tidak ada yang namanya instan ya. Semuanya perlu proses. Jadi untuk ada sih ya beberapa orang yang bertanya kepada saya bahwa di salah satu grup saya ya, untuk nama, kok bagaimana caranya Bang katanya ya untuk menerima, maksudnya untuk mengubah nama kita supaya bisa sesuai KTP ataupun paspor ataupun juga SIM ya. Ya sebenarnya ini sih maksud saya salah satu kesalahan pioners itu sendiri, yang mana sebelumnya di bulan kemarin ya, di bulan kemarin itu ada sih yang namanya, kalau kita udah masuk aplikasi Pi Network, di situ kita masuk aja ke menu profil, dan di situ ada sebuah notifikasi untuk mengajukan perubahan nama ya, perubahan nama agar tentunya bagi pioneers yang sebelumnya namanya tidak sesuai identitas bisa dirubah agar sesuai identitasnya ya. Namun untuk sekarang ini setelah saya cek tadi di profil ya, profil saya di akun Pi saya itu udah nggak ada. Dan tentunya ya seperti yang saya bilang barusan, bagi orang yang tadi bertanya kepada saya, tentunya itu kesalahan dia ya, yang mana dia tidak memperhatikan dan tidak konsisten dalam mencari informasi-informasi mengenai Pi Network. Lah, jadi inilah yang jadi poin pentingnya ya, yang mana sebagai pioneers Pi Network, jangan hanya menjadi seorang yang kerjaannya hanya menambang di Pi Network saja. Tentunya yang paling penting ya, kita itu harus mencari tahu setiap informasi-informasi ya, agar tentunya kita tidak ketinggalan kalau ada update terbaru terkait misalnya cara merubah nama di profil kita ya, yang saya jelaskan barusan, atau misalnya cara mengunci saldo kita di lockup lah gitulah ya, saldo kita ataupun lah ya, banyak sekali sebenarnya untuk cara kita mengatur aplikasi kita, yaitu aplikasi Pi Network kita ya. Sebelumnya itu sih sudah diberi kesempatan oleh para tim inti ataupun core team. Namun ya dikarenakan pioners sendiri ya, pioners itu sendiri yang mana dia hanya mengutamakan meaning tanpa mencari informasi. Jadi itulah ya, akhirnya
nama tidak bisa dirubah ya di akun Pi Network, ya akhirnya tidak bisa menikmati hasil penambangannya sendiri ya. Itulah kesalahan terbesarnya. Dan satu lagi ya, terkait apa ya tadi saya lupa, yang mana ini juga penting yang harus kalian ketahui juga ya, lockup ya, ataupun penguncian koin Pi kalian. Jadi itu harus dicek benar-benar ya, harus dicek benar-benar, yang mana jikalau kalian biarkan maka saldo kalian akan terkunci ya. Oke, mohon maaf, akan terkunci selama 100% ya, selama 3 tahun. Jadi ya tentunya jikalau terkunci 100% selama 3 tahun, ya bagaimana kalian ingin menikmati aset kalian ya. Tentunya kalian harus lebih teliti lagi mengenai itu. Ya sebenarnya ada sih caranya untuk merubah lockup kalian. Misal kalian lupa, itu ada sih caranya. Ada di video saya sebelumnya yang sudah saya review mengenai itu. Ya kalian bisa cek aja ya. Namun di sini saya hanya berbagi cerita ya, ataupun ya berbagi solusi ya, yang mana kalau dalam penjelasan saya ini kurang memuaskan ya, mohon maaf. Namun di sini saya hanya berbagi informasi ya, bagaimana cara menjadi pioneers yang bijaksana tentunya. Ya dengan seperti hal tadi ya yang saya jelaskan, bahwa seorang pioneers jangan hanya menambang, namun juga harus mencari informasi-informasi penting yang tentunya akan berpengaruh ya, akan berpengaruh kepada profil ataupun ya aplikasi Pi Anda sendiri ya. Dan untuk konsensus global juga ya, yang akhir-akhir ini lagi ramai dibicarakan di media, di grup ya, maupun kemarin juga sempat viral terkait Pi Network yang juga dibahas oleh Menteri Wakil Menteri Perdagangan ya. Ya Pi Network sih sekarang lagi viral-viralnya lah ya, lagi panas-panasnya dibahas di media terkait konsensus global. Ya saya ulangi lagi, mengenai konsensus itu ditentukan oleh pioneers itu sendiri, yang mana pihak core team sebelumnya ada sih ya yang diwawancarai oleh pihak saya lupa. Jadi Pak Dr. Nicholas mengatakan saat diwawancarai, nilai Pi itu tergantung keputusan pioneers itu sendiri, tergantung kekompakan seluruh pioneers itu sendiri. Tentunya dari situ saja kita bisa menyimpulkan bahwa nilai Pi akan terjadi di nilai sekian jikalau dinilai inilah yang pioneers ataupun banyaknya suara pioneers memilih konsensus ini ya, di misal 314.000 sekian dolar, banyak yang menentukan nilai ini, banyak yang menerima, dan suara terbanyak di nilai konsensus ini, maka tentunya pihak core team akan mengkonfirmasinya ya. Tentunya pihak core team beberapa waktu ini tentunya juga mengumpulkan data ya, data yang mana berapa banyak sih pioneers yang menerima dan menginginkan nilai konsensus yang sekian ini tentunya. Maka tentunya pada saat mainnet terbuka nanti akan terkonfirmasilah bahwa nilai konsensus 1 Pi
itu berada di titik ini ataupun di nilai inilah tentunya ya. Jadi tentunya bersabar saja ya. Ya memang untuk sekarang ini banyak sih ya yang mengatakan Pi itu scam ataupun segala macamnya. Namun belum ada bukti-bukti kuat tuh ya yang jelas mengenai Pi network itu scam. Yang mana apalagi di beberapa provinsi di Indonesia sendiri itu sudah banyak yang melakukan P2P seperti kemarin ya. Ada informasinya mengenai ada yang sudah barter dengan mobil ataupun emas ya, ataupun ya beras ya, ataupun ya lain sebagainya lah ya. Dan itu sudah jelas nampak ya, sudah jelas. Jadi mengapa masih dikatakan scam? Ya tentu salah satu orang yang mengatakan scam ini tidak terima ya, tidak terimalah. Kita anggap saja seperti itu. Ya menurut saya sih orang-orang seperti ini salah satu orang-orang yang munafik juga sih ya. Saya yakin bahwa mereka juga penambang di Pi Network ya. Namun dikarenakan mereka kurang sabaran ya, akhirnya ya begitulah kerjaannya, menyinyiri Pi, berharap Pi itu cepat bisa dikonversikan ataupun ditukar dengan uang fiat ya, agar mereka mendapatkan keuntungan yang secara langsung, tidak ribet gitu namanya. Tidak perlu menunggu proses yang panjang. Mereka hanya perlu sekali menambang, lalu setelah itu langsung bisa WD. Ya mana ada semacam itu. Bikin aja proyek sendiri yang sekali dikerjakan langsung dapat hasil miliaran. Itu sih halu banget menurut saya. Ya makanya jangan utamakan keegoisan Anda. Belajarlah ya. Seperti belajarlah kepada Dr. Nicholas Kokalis dan belajarlah kepada Dr. Cheng Diovan. Mereka membangun proyek ini sudah 3 tahun lamanya dan sampai sekarang masih dalam proses juga. Itu wajar. Ini proyek besar bro. Jadi nggak bisa yang namanya langsung dibikin seperti membalikan telapak tangan itu ya langsung sukses nih proyek, langsung jadi gitu sesuai harapan kita semua. Nggak bisa bro. Jadi kita perlu sabar ya. Hanya orang sabarlah yang akan menuai kesuksesan di masa depan. Ya walaupun itu sangat melelahkan, namun percayalah dan yakinlah ya, setiap perjuangan itu pasti ada nilainya ya. Ya bagi yang suka membuli dan menyinyiri Pi Network, udahlah ya, nggak usah dihiraukan. Seperti halnya kita hidup, kita pasti banyak kerintangan yang harus kita jalani, yang harus kita hadapi ya. Ya sama halnya nggak beda jauh dengan proyek Pi Network ini. Tentunya akan banyak hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam prosesnya. Ya seperti halnya para pembuli, para penyinyir ya, yang sukanya cuma nyinyiri mengenai Pi Network ini. Dan menurut saya itu kurang perfect ya. Jadi orang kok sukanya munafik ya, sangat tidak baik sekali lah ya. Ya berpikirlah positif ya. Tentunya pikiran yang positif akan membawa kita ke jalan yang benar ya. Kalau untuk para yang suka negatif yang ya kayak gitu kerjaannya,
kerjanya cuma membuli dan menyinyiri saja. Ya seperti mereka tidak sadar bahwa kerjaan mereka itu nggak ada manfaatnya. Malah orang yang mereka nyinyiri dan mereka bully itulah yang akan sukses di kemudian hari. Dan oke ya, menurut saya sekian saja perbincangan kita kali ini. Dan terima kasih ya untuk kalian yang sudah mampir dan setia di channel saya. Saya sangat terima kasih sekali dengan kalian yang sudah like juga dan subscribe di channel saya ya. Dan tentunya untuk kalian agar tidak ketinggalan informasi-informasi penting terkait Pi Network ya. Karena untuk setiap harinya insya Allah jikalau saya tidak ada kesibukan, saya akan terus mengupdate video-video terbaru terkait informasi-informasi mengenai Pi Network ke depannya. Ya, dan oke lah ya, saya cukupkan sampai di sini saja. Semoga yang saya jelaskan dan saya ceritakan ke kalian sebelumnya tadi bisa menambah semangat kalian untuk menjadi orang yang lebih positif ya, untuk menjadi orang yang lebih yakin dan lebih memahami arti sebuah proses ya. Oke. Dan oke lah ya, saya cukupkan sampai di sini saja. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.